Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira Septiani dari Prodi Arsitektur 2020. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi 9 yang berjudul lingkungan dan kesehatan. Lingkungan dan kesehatan memiliki hubungan yang cukup erat, sebab ketika lingkungan kita bersih, maka kesehatan kita dengan otomatis akan terjaga dan kita dapat melakukan aktivitas dan ibadah dengan sempurna. Karena Rasulullah pernah bersabda bahwa Allah menyukai keindahan dan kebersihan. Maka dari itu, lingkungan akan memberikan timbal balik yang positif jika manusianya mampu untuk memanfaatkannya dengan baik dan tidak terlalu serakah dalam mengimplementasikan lingkungan alam sekitarnya. Namun berbagai macam bencana akan terjadi jika sebuah lingkungan mengalami ketidakseimbangan, baik itu ulah manusia atau karena faktor lainnya. Dan berikut ini adalah berbagai macam bencana yang terjadi karena ketidakseimbangan lingkungan. Pertama ada banjir. Banjir terjadi karena ulah manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan dan membuang sampah sembarangan ke dalam sungai, dan itu mengakibatkan penyumbatan pada saluran air. Lalu kedua ada tanah longsor. Tanah longsor terjadi karena manusia suka menebang pohon sembarangan dan tidak melakukan penanaman hutan kembali atau reboisasi, dan itu mengakibatkan tidak adanya penyerapan saluran air ketika musim hujan. Lalu ketiga ada pencemaran air. Pencemaran air ini terjadi karena ulah manusia yang suka membuang limbah pabrik ke dalam sungai atau laut, dan itu mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut. Lalu keempat, ada global warming. Global warming ini terjadi karena setiap harinya polusi udara semakin meningkat dan mengakibatkan udara semakin panas dan lapisan ozon semakin menipis setiap harinya. Maka dari itu kita sebagai manusia yang berakal sehat dan sempurna harus bisa menjaga kesehatan, baik itu secara mental ataupun fisik. Sebab itu sangat penting karena ketika manusia sakit, itu akan menghambat berbagai macam aktivitas dan ibadah. Dan juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah menyukai kebersihan dan keindahan. Karena ketika manusia itu bersih, maka secara otomatis mereka akan dijauhi dari berbagai macam penyakit. Dan berikut ini adalah beberapa sumber macam penyakit menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu ada makan dan minum yang berlebihan. Sebab ada firman Allah yang berisi, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap kamu memasuki masjid. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Karena dari makan yang berlebihan itulah yang akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Dan apabila kita sebagai manusia makan dengan berlebihan, maka akan mengakibatkan obesitas atau kegemukan pada diri kita. Dan dari obesitas itulah berbagai macam penyakit akan timbul pada diri kita. Seperti penyakit diabetes, penyakit jantung, penyakit asam urat, penyakit darah tinggi, ataupun penyakit kanker. Dan masih banyak penyakit lainnya yang akan ditimbulkan dari makan berlebihan itu. Dan penyakit kanker merupakan salah satu penyakit yang berbahaya karena hingga hari ini obat dari penyakit ini belum ditemukan. Dan penyebab dari penyakit ini yaitu karena kita keseringan mengkonsumsi makanan cepat saji dan makanan yang tidak sehat. Namun tidak ada makanan yang jahat dan menimbulkan penyakit selama makanan tersebut tidak dimakan dengan berlebih-lebihan. Dan Rasulullah SAW selalu menganjurkan kepada umatnya untuk makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Dan tidak hanya itu, Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa perut atau lambung manusia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga udara untuk kita bernafas. Lalu yang kedua ada penyakit jiwa atau penyakit mental. Penyakit ini berasal dari ketidaktenangan hati seperti gelisah, sombong, ataupun iri hati. Dan penyakit ini bisa mengakibatkan stres, depresi, atau yang lebih parah lagi adalah alkoholik. Dan alhamdulillahnya kebanyakan dari penderita penyakit ini disembuhkan dengan pendekatan secara agama. Selanjutnya menyembuhkan penyakit. Menyembuhkan penyakit sebenarnya sudah disebutkan dalam firman Allah Quran surat Asy-Syura ayat 80 yang berisi, "Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku." Karena ketika kita sakit, maka yang pertama kita lakukan adalah berdoa dan meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan, memelihara, dan mematikan kita. Lalu setelah kita berdoa dan memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu selanjutnya hal yang kita lakukan yaitu berusaha untuk mendapatkan pengobatan dari dokter sebagai bentuk usaha fisik. Namun kita sebagai manusia biasa bisa juga menghindari penyakit tersebut dengan mengikuti cara sehat ala Rasulullah. Sebab Rasulullah adalah manusia yang jarang sekali sakit, dan berikut ini adalah beberapa cara sehat ala Rasulullah. Yang pertama, selalu bangun sebelum subuh. Rasulullah mengajak umatnya untuk bangun sebelum subuh untuk melaksanakan sholat sunnah dan sholat subuh berjamaah. Dan hikmahnya adalah mendapatkan limpahan pahala, kesegaran udara yang baik untuk paru-paru, serta menyegarkan pikiran. Lalu yang kedua, aktif menjaga kebersihan. Rasulullah SAW senantiasa tampak bersih dan rapi karena setiap hari Kamis atau Jumat beliau selalu mencukur rambut halus di pipi, memotong kuku, bersiwak, serta memakai minyak wangi. Rasul juga sangat menjaga kebersihan mulut dan giginya. Lalu yang ketiga, tidak pernah makan berlebihan. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk mengisi perut kita dengan 3 hal secara seimbang. Sepertiga diisi dengan makanan, sepertiganya dengan air, dan sepertiganya lagi untuk bernafas atau udara. Sebab Rasulullah pernah bersabda, kami adalah satu kaum yang tidak makan sebelum lapar. Dan apabila kami makan, kami tidak akan terlalu banyak atau sampai kekenyangan. Dan menurut penelitian modern, hampir separuh penyakit diakibatkan dari makanan yang berlebihan. Lalu yang keempat, gemar berjalan kaki. Rasulullah berjalan kaki ketika beliau ke masjid, ke pasar, ke medan jihad, ataupun hanya sekedar mengunjungi rumah sahabatnya. Sebab dengan berjalan kaki, peredaran darah akan berjalan dengan lancar. Karena dengan berjalan kaki juga seluruh saraf-saraf kaki dan telapak kaki akan selalu aktif. Lalu yang kelima, tidak pemarah. Rasulullah pernah bernasihat, jangan marah yang diulangi 3 kali. Dan ini menunjukkan hakikat kekuatan seseorang bukanlah terletak pada jasad, tetapi pada kebersihan jiwanya. Dan bila kita marah, cara paling mudah untuk menghilangkannya adalah dengan mengubah posisi kita ketika marah. Dan ta'awuzlah serta mengambil air wudhu. Karena marah itu asalnya dari setan dan setan terbuat dari api, maka padamkanlah dengan air wudhu. Lalu yang keenam, optimis dan tidak berputus asa. Sikap optimis memberikan kekuatan tersendiri bagi kelapangan jiwa. Selain optimis perlu juga memperbanyak sabar, istiqomah, serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat optimis atau tidak mudah putus asa inilah yang melahirkan jiwa yang tangguh, kuat, serta tegar dalam menghadapi kehidupan. Maka dari itu kita akan semakin kompetitif dalam menjalani kehidupan. Yang ketujuh, tidak pernah iri hati. Kita perlu menjauhi sifat iri hati karena itu penting untuk menjaga kebersihan hati dan kesehatan jiwa kita. Dan kita harus selalu berdoa, ya Allah, bersihkanlah hatiku dari sifat mazmumah dan hiasilah diriku dengan sifat-sifat mahmudah. Karena iri hati atau hasud dan sombong merupakan paket penyakit yang sudah sangat tua sejak iblis iri dengan makhluk Allah yang bernama Adam. Lalu yang ke-8, pemaaf. Pemaaf adalah sifat yang terpuji yang bisa mendatangkan ketentraman hati dan jiwa. Dan dengan memaafkan orang lain, maka akan menjauhkan diri kita dari belenggu kemarahan. Karena dengan memaafkan akan membuat jiwa kita menjadi lapang dan tentram. Maka kesimpulan dari materi ini yaitu agama Islam sudah dari lama sekali mengingatkan kepada umatnya tentang sumber penyakit, bagaimana cara menanganinya, dan juga mencegahnya demi kemakmuran dan kesejahteraan manusia. Maka untuk itu kita sebagai umat muslim seharusnya mengikuti perintah dalam ajaran Islam untuk selalu menjaga kesehatan dan lingkungan. Tentunya seperti yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka saya kira itu saja dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.